Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Pendeta Yohan Moncesula, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Tanjung Selor, khususnya melayani di Pos Pelkes Sinar Kasih Mara 1, Eklesia Longsam, dan Pengharapan Longtungu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh melakukan aktivitas dan memulai kehidupan kita di hari ini. Sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas dan kehidupan kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia, rahmat dan anugerah, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami di hari ini. Sebelum kami memulai melakukan aktivitas dan kehidupan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing menyertai setiap kehidupan kami, agar firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, memahami, terlebih Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti memiliki kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun seringkali menjadi persoalan adalah roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kerap kali kedanginan lebih menguasai kehidupan kita, sehingga hidup bukan lagi menurut tuntunan kuasa Roh Kudus, melainkan dunia. Ditambah lagi dengan kuatnya arus dunia saat ini, pengaruh ilmu pengetahuan dan kemajuan modernisasi, pikiran manusia yang rasional, yang kerap kali membuat kita gagal untuk hidup dalam kebenaran dan tuntunan Roh Kudus. Nah, demikian firman Tuhan tadi menyebutkan bahwa salah satu pengaruh yang mengganggu iman orang-orang Kristen pada masa itu adalah dengan adanya nabi-nabi palsu. Yohanes mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada masa itu supaya mereka tidak mudah percaya dengan hal-hal mistik atau kegiatan pelayanan dilakukan oleh nabi-nabi palsu tadi.
Nabi-nabi palsu ini mereka menyebarkan ajaran ke seluruh berbagai daerah, tetapi tujuan mereka adalah untuk melemahkan iman dan menyesatkan kehidupan orang percaya. Para nabi palsu ini mereka mampu melakukan banyak hal-hal, peristiwa atau mujizat, tetapi dalam kegiatan pelayanan mereka hanya untuk menyesatkan kehidupan orang percaya. Nah, peringatan dari Rasul Yohanes sangat jelas bahwa jangan mudah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus yang telah datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia, atau roh yang disampaikan oleh seseorang menolak keberadaan Yesus. Nah, untuk mengetahui para penyesat atau nabi-nabi palsu tadi, mereka cenderung lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang duniawi ketimbang roh kebenaran Allah. Itulah pekerjaan nabi-nabi palsu atau para penyesat tadi. Karena itu, Yohanes mengingatkan supaya pentingnya menguji roh. Apakah setiap roh yang hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat berasal dari Allah? Setiap orang yang berasal dari Allah berarti mereka menyatakan kebenaran, mengajarkan ajaran Kristus, dan orang tersebut hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tujuan dari surat Yohanes ini mau meyakinkan kepada orang-orang Kristen tentang kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus dan bagaimana mereka melawan para penyesat yang menyangkal keberadaan diri Yesus. Para penyesat ini mereka berpendapat bahwa Yesus Kristus seolah-olah hanya hidup dalam kedanginan sebagai manusia. Lalu kemudian mereka menolak keilahian Yesus. Secara tidak langsung mereka menolak karya penebusan dan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Inti dari para pengajar sesat ini, mereka menolak Yesus dan lebih banyak mengajarkan hal-hal yang tentang duniawi ketimbang ajaran Kristus. Mereka lebih banyak berbicara tentang hal-hal duniawi dibanding firman dan kebenaran. Mereka lebih banyak mengutamakan keinginan daging dan hawa nafsu ketimbang memperlakukan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada begitu banyak bahaya penyesat yang muncul mempengaruhi iman kita. Di zaman sekarang mungkin tidak lagi seperti nabi-nabi palsu, tetapi penyesat muncul dengan berbagai cara dan bentuk yang berbeda. Rasa takjub manusia kepada ilmu pengetahuan, kemajuan dan perkembangan modernisasi, pikiran rasional manusia yang diutamakan, kekayaan, kekuasaan, bahkan hal-hal yang sifat materi dapat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita juga perlu berhati-hati, belajar untuk menjaga diri kita, agar tidak mudah terpesona dengan berbagai mujizat atau peristiwa yang tampak di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita memberi kehidupan kita supaya Roh Kudus yang telah dicurahkan itu menuntun setiap langkah kehidupan kita dan hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa Roh Allah yang ada pada diri kita lebih besar kuasanya. Sebab roh yang kita miliki berasal dari Allah, yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih daripada dunia. Roh yang mampu mengalahkan setiap cobaan-cobaan, roh yang mampu mengalahkan setiap nabi-nabi palsu dengan ajaran dan kepalsuan mereka, roh yang menuntun kita untuk mampu menghadapi segala badai kehidupan. Karena roh yang ada pada diri kita adalah roh yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya,
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, maka setiap kehidupan kita dituntun, diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, serta iman yang teguh untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak dipenuhi dengan banyak hal yang cenderung berbicara tentang duniawi, tetapi hidup kita dituntun dan dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Maka dari situlah kehidupan kita terus memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkan kehidupan kita bagi Tuhan, khususnya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di hari ini selalu berada dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami, mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah terpesona, terpengaruh dengan berbagai kegiatan penyesat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan atas kehidupan kami, dapat kami lakukan setiap kehidupan kami yang terus memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah seluruh aktivitas kehidupan yang kami jalani di hari ini terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan dan penderitaan hidup, Tuhan menolong menyertai kehidupan mereka. Bagi mereka yang berada dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berada dalam kelemahan, Tuhan kuatkan kehidupan mereka. Bagi mereka yang berada dalam keadaan duka cita, Tuhan nyatakan sukacita, kekuatan, penghiburan di dalam hidup mereka. Berkati setiap kehidupan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan hari ini, kami percaya bahwa kuasa pertolongan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya bagi Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, hidup kami selalu berada dalam kuasa dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.